Selamat berjumpa di dalam pemahaman Alkitab hari Jumat Gereja Reform Injili Indonesia Pusat Kemayoran. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami yang tidak layak ini, Kau layakkan untuk datang menghadap-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi ingin memohon perkenan-Mu. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Pada waktu hati kami memberontak, kiranya Tuhan meneduhkan. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan pengertian. Dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui sujud sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan studi mengenai Kejadian pasal 25. Bulan yang lalu saya mengajak saudara mempelajari Kejadian pasal 24 mengenai Abraham yang mencarikan jodoh bagi Ishak. Nah, hari ini kita akan masuk pasal 25. Bagian pertama kita lihat, saudara sekalian, kita lihat slide terlebih dahulu. Nah, ini adalah mengenai keturunan Abraham dari Ketura. Jadi di ayat pertama sampai ayat ke-6 Kejadian pasal 25 menceritakan bagaimana Abraham lalu mengambil istri setelah Sarah mati, namanya adalah Ketura, lalu perempuan itu melahirkan anak-anak. Saudara, di situ ada yang saya highlight, ayat kedua, anaknya yang bernama Midian. Saudara sekalian, Tuhan pernah berjanji bahwa Abraham itu akan menjadi bapak banyak bangsa. Namanya kan pertama kali Abram, bapak bangsa, lalu kemudian Tuhan mengganti menjadi Abraham. Bukan sekedar bapak bangsa, tetapi bapak banyak bangsa. Dan di sini Tuhan menggenapkan janjinya, Abraham akhirnya menjadi bapak dari banyak bangsa. Di sini nanti kita melihat muncul Midian, tetapi di dalam kisah kitab Musa nantinya Midian menjadi lawan dari orang Israel juga. Saudara sekalian, di bagian ini Musa mau menuliskan bagaimana legasi dari Abraham yang Tuhan sudah titipkan kepada Abraham itu bisa lanjut kepada Ishak dan lanjut kepada Yakub. Bagaimana covenant yang Tuhan buat dengan Abraham itu tidak berhenti di dia, tetapi kemudian diteruskan sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub dan sebagainya. Di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan bahwa Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Lalu kemudian di situ di ayat yang ke-6, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu hidup meninggalkan Ishak. Jadi Ishak diberikan harta milik Abraham, lalu anak-anak yang lain itu disuruh pergi. Jadi diberikan pemberian-pemberian lalu disuruh pergi. Jadi saudara sekalian, kita melihat tindakan Abraham ini bukanlah sebuah tindakan yang didasarkan karena bias. Jadi misalnya kalau kita membaca nanti, Ishak kan lebih mengasihi Esau karena Esau itu pintar masak. Lalu kemudian dia kurang mengasihi Yakub ya karena mungkin tidak sesuai dengan selera dia. Sehingga kita melihat misalnya pada Ishak itu ada bias. Nah, di dalam kasus Abraham ini dia memberikan pada Ishak lalu kemudian mengusir anaknya yang keluar bukan karena bias tetapi berdasarkan ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi Abraham taat pada apa yang Tuhan sudah berikan, lalu kemudian dia menyuruh anak-anaknya yang lain itu meninggalkan Ishak. Jadi ini bukan karena favoritisme, tetapi karena Abraham menjalankan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, jadi di sini kita melihat bahwa Ishak yang menerima warisan, legacy dari Abraham. Ishak yang mendapatkan berkat, Ishak yang dipilih oleh Tuhan. Jadi nanti kita akan melihat juga bagaimana Ishak ini dipilih bukan karena dia lebih baik dari yang lain. Ishak bukan dipilih karena dia lebih baik dari Ismail. Bahkan Ishak itu bukan anak sulung kalau dipikirkan dari segi urutan kelahiran dibanding Ismail. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Ishak itu dipilih semata-mata karena anugerah Tuhan. Berikutnya kita lihat konteks selanjutnya ayat 7-11. Tadi bicara mengenai
bagaimana Ishak ditetapkan, lalu kemudian yang lain disuruh pergi. Ayat 7-11 berbicara mengenai Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayat yang ke-7 dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ayat ke-8, waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi boleh dikatakan Abraham hidup dengan puas, hidup dengan penuh kedamaian karena relasinya dengan Tuhan. Jadi waktu dia telah putih rambut, tua, suntuk umur, maka dia meninggal. Hidupnya boleh dikatakan penuh dengan sukacita karena relasinya dengan Tuhan. Abraham adalah seorang yang hidup oleh iman. Dikatakan beberapa kali dalam kitab suci, Abraham itu adalah sahabat Allah. Ia puas dalam kehidupan dan ia juga bersiap menghadap Tuhan. Dan kemudian Alkitab mencatat dia dipertemukan dengan para leluhurnya. Nah, lalu kemudian ayat 11 dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Begitu Abraham mati, langsung berkat Tuhan itu turun pada Ishak. Jadi berkat Tuhan tidak berhenti waktu Abraham mati. Berkat Tuhan turun kepada Ishak. Tuhan menyatakan kesetiaannya pada janjinya. Nanti bulan akan datang kita akan mempelajari bagaimana Ishak kemudian berpindah dari satu sumur ke sumur yang lain. Kemudian kita lanjutkan ayat 12-18. Jadi bagian sebelumnya bicara mengenai legacy dari Abraham ke Ishak, lalu kemudian ayat 12-18 mengenai keturunan Ismail. Di sini Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberkati Ismail, dan ini digenapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan temporary blessing pada Ismail. Dia memberikan blessing tapi temporary blessing. Ismail akan jadi bangsa yang besar, keturunannya akan menjadi pembesar. Dan kalau saudara baca di situ, di ayat selanjutnya, coba slide berikutnya. Nah, jadi di situ ayat yang ke-16, itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Jadi kita melihat bahwa ada 12 raja dari keturunan Ismail. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada keturunan Ismail, tetapi ini temporary blessing. Berkat sementara ada di dalam dunia. Dan ayat ke-18 dikatakan, mereka menetap, di bagian yang saya highlight, mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi keturunan Ismail ini dicatat berhadapan dengan semua saudara mereka. Seorang komentator mengatakan berhadapan di sini itu bukan berhadapan hanya adep-adepan begitu, saudara ya, tetapi ini menunjukkan tidak bersahabat dengan yang lain. Jadi di sini dicatat bahwa mereka tidak bersahabat, mereka menentang saudara-saudaranya. Itu adalah catatan terakhir tentang Ismail dan keturunannya. Mereka tidak hidup dengan rukun dengan saudara-saudaranya. Mereka tidak mewarisi legasi dari Abraham, yaitu murah hati, melakukan kebaikan, kebenaran, hospitality, tetapi mereka berhadap-hadapan dengan saudara mereka. Mereka bertentangan dengan saudara mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini diperlihatkan berkat seperti apa yang kita cari. Apakah kita hanya sekedar berhenti di dalam temporary blessing? Musa adalah contoh di mana dia tidak berhenti mencari temporary blessing. Tuhan menjanjikan akan menyertai dia, memberikan malaikat, tetapi Tuhan tidak akan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Dan di situ Musa sangat sedih. Dia tidak akan melanjutkan perjalanan kecuali Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, lalu kemudian kita akan masuk di dalam bagian yang akan menjadi sorotan kita hari ini, ayat 19-34 mengenai Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi dicatat, sekali lagi diingatkan, bahwa Ishak itu menikah pada umur 40 tahun.
Lalu dicatat di atasnya itu Ismail tuh anaknya sudah banyak, saudara. Anaknya sudah banyak, sementara Ishak itu menunggu, dia belum punya anak. Kapan dia punya anak? Mari kita melihat ayat ke-26. Saya bacakan ayat ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir. Menikah umur 40, waktu anaknya lahir 60 tahun. Jadi Ishak harus menunggu 20 tahun. Jadi 1 tahun lewat, belum punya anak. 1 tahun lagi lewat, belum punya anak. Lalu dia melihat keturunan Ismail demikian diberkati, punya anak, banyak keturunannya jadi raja. Dan Ishak seperti ayahnya Abraham, menanti dan tidak punya anak. Lalu kemudian dicatat Ishak berdoa dan Tuhan mendengar doa Ishak. Tuhan memberikan keturunan kepada dia. Nah, saudara-saudara sekalian, Kejadian banyak bicara mengenai kedaulatan Allah. Dan di dalam kitab Kejadian banyak dicatat mengenai kesabaran dari orang kudus. Orang-orang kudus seringkali menanti Tuhan memberikan ujian kepada mereka. Menanti. Abraham menunggu 25 tahun sampai akhirnya memangku Ishak. Ishak menantikan 20 tahun untuk memangku Esau dan Yakub. Yakub bekerja dan menunggu 7 tahun. Ditambah 7 tahun lagi, 14 tahun untuk akhirnya boleh menikah dengan Rahel. Yusuf menunggu 20 tahun untuk kembali berjumpa dengan ayahnya, berjumpa dengan saudara-saudaranya. Jadi kita melihat di dalam kitab Kejadian banyak hal di mana orang-orang kudus menunggu, menanti, tetapi mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran oleh Tuhan, dan mereka diberikan iman untuk terus menantikan Tuhan meskipun mereka belum melihat janji Tuhan itu terwujud. Saudara, mengapa Tuhan menutup rahim Sarah? Mengapa Tuhan menutup rahim Ribka? Mengapa Tuhan menutup rahim Rahel? 3 orang ini, tiga-tiganya rahimnya ditutup oleh Tuhan, lalu kemudian baru dibuka. Mereka orang-orang penting, mereka orang-orang yang menjadi ibu-ibu bagi sebuah bangsa. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Tuhan mau menyatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang muncul karena anugerah Tuhan. Tuhan mau menunjukkan bahwa anak itu anugerah Tuhan. Kalau bisa punya anak itu anugerah Tuhan. Dan anak ini anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Ini bukan cuma sekedar natural, ini bukan sekedar biologis. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan menjawab memberikan anak kembar dalam kandungan Ribka. Tapi prosesnya tidak mudah. Mari kita membaca kembali Kejadian 25 ayat 19. Nah, jadi kita ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, di sini Ribka mengalami kesulitan. Dan ketika Ribka mengalami kesulitan di ayat 22, dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi Ribka memang kita sudah pelajari di pasal 24 adalah orang yang mementingkan hal-hal rohani, bukan sekedar mementingkan harta atau mementingkan hal-hal yang lahiriah. Jadi di sini dicatat bagaimana Ribka adalah seorang yang beriman. Ketika dia ada kesulitan, dia pergi meminta petunjuk Tuhan. Seperti tadi suaminya Ishak, ketika dalam kesulitan berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 23, Tuhan menjawab, "2 bangsa ada dalam kandunganmu," dan sebagainya. Jadi di sini dia mendapatkan jawaban bahwa ada 2 bangsa dalam kandungannya. Mereka tidak akan sama kuat dalam ayat ini. Yang satu akan menaklukkan yang lain. Yakub yang dari fisik terlihat mungkin lebih lemah dibandingkan dengan Esau. Esau mungkin dari penampilan fisiknya kuat sehingga kemungkinan akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi di dalam ayat 23 dinyatakan bahwa justru nanti Yakub yang kelihatan fisiknya lemah itu akan mengalahkan kakaknya. Nah, di sini akan terulang lagi kejadian seperti Ishak dan Ismail. Ishak lebih muda dari Ismail, tetapi Ishak nantinya menaklukkan Ismail.
Lalu sekarang Yakub dan Esau. Esau lebih sulung dari Yakub, tetapi Yakub yang lebih lemah, yang lebih secara status sosialnya lebih inferior, justru akan mengalahkan Esau. Mengapa Yakub dan bukan Esau? Nanti kita akan mempelajari hal itu. Kenapa Yakub? Kenapa Tuhan memilih Yakub? Kenapa bukan Esau? Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan Esau itu adalah seorang yang cakap di lapangan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat 27 ini ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang pada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, jadi dikatakan Esau ini pemburu orang lapangan. Lalu kemudian Yakub ini seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, jangan bayangkan Yakub itu seorang yang begitu mungkin malu-malu, seorang yang boleh dibilang pengecut, seorang yang dibilang selalu gampang dibully dan sebagainya. Itu adalah image yang keliru ya tentang Yakub. Saudara, nanti kalau mempelajari bagian-bagian selanjutnya di dalam kitab Kejadian, Yakub itu seorang pekerja keras. Dia seorang pekerja yang mempunyai integritas yang luar biasa. Dan dia seorang yang sangat piawai di dalam bisnis dan seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga boleh dibilang perbandingan antara Esau dan Yakub, yang satu di luar, yang satu di tenda, ini adalah Esau itu tipikal mungkin orang lapangan, saudara. Dia seorang yang gagah, seorang yang mempunyai tubuh yang mungkin lebih maskulin dibandingkan dengan Yakub. Tetapi Yakub ini seorang yang mirip seorang bisnismen ya. Dia bukan tipikal orang lapangan yang cekatan, tetapi dia seorang bisnismen yang handal. Dia seorang pekerja yang handal. Dia seorang pemikir. Dia seorang yang menjadi leader di dalam rumahnya Ishak, dan dia melakukan manajemen dan pengaturan rumah. Kita mengetahui bahwa mereka itu tinggal bersama-sama. Misalnya Abraham kan punya 300 laki-laki yang bisa berperang, saudara. Jadi Abraham itu orang-orang di sekitarnya yang bisa perang itu 300, itu baru laki-laki, saudara. Itu belum dicatat laki-laki yang tidak pintar perang. Taruhlah misalnya, saudara, dengan perempuan dan anak-anak ada 1000 orang yang tinggal bersama dengan Abraham. Nah, ini kan harus di-manage, ini kan harus diatur. Nah, Yakub ini orang yang tinggal di tenda. Yakub ini adalah orang yang cekatan piawai di dalam menangani hal-hal tersebut. Kemudian mungkin memikirkan bisnis papanya, ada ternak begitu banyak, bagaimana mengatur. Mungkin Yakub adalah orang yang terlibat, sehingga nanti ketika dia pergi ketemu dengan Laban, di situ Yakub menunjukkan kecakapan kerja yang luar biasa. Sampai Laban tuh suka dan sayang banget sama Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini seorang yang pintar bekerja. Nah, lalu kemudian kita melihat bagian yang penting, ayat selanjutnya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, muncul kata ini ya, hak kesulungan. Kalimat berikutnya, saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan? Kata Yakub, bersumpahlah dulu padaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Jadi hak kesulungannya dijual, saudara. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu pada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah, perhatikan ini redaksi dari Musa. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa itu hak kesulungan, saudara? Kenapa di hadapan Tuhan Esau dianggap seorang yang jahat? Karena dia memandang rendah hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Apa pentingnya hak kesulungan? Saudara, hak kesulungan atau di dalam bahasa Ibrani itu behor. Di dalam bahasa Yunani prototokos. Jadi istilah behor, hak kesulungan, firstborn, itu adalah behor bahasa Ibrani. Nanti dalam perjanjian baru istilahnya adalah prototokos. Itu nanti misalnya dalam kitab Lukas, Yesus lahir sebagai yang sulung, itu prototokos. Nah, jadi behor itu apa? Behor itu menunjukkan urutan biologis kelahiran. Dia anak sulung, maka dia disebut sebagai behor. Misalnya Esau dan Yakub,
Esau anak sulung, maka Esau disebut sebagai Behor atau anak sulung. Nah, dia memiliki hak kesulungan. Nah, selain urutan biologis, Behor itu menunjuk sebagai juga mempunyai muatan legal. Jadi ada nilai hukumnya, saudara. Ada dimensi legalnya. Apa hak-hak yang diterima oleh seorang Behor? Apa kaitannya status hukum atau status legal dari Behor? Yang pertama, saudara, seorang Behor itu mendapatkan hak double untuk warisan dari papanya dibanding anak lainnya. Jadi hak ganda. Jadi kalau misalnya seorang anak sulung, misalnya papanya suatu ketika meninggal, maka mendapatkan warisan. Dan warisannya anak sulung ini double, saudara. Maka sering disebut mendapatkan double portion atau porsi ganda. Ya, jadi misalnya ada anaknya ada 5 gitu. Nah, yang nomor 1 ini mendapatkan double dari apa yang didapatkan oleh anak-anaknya. Dia mendapat sesuatu hak istimewa, dia mendapat sesuatu hal yang spesial, dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan adik-adiknya. Nah, ini yang pertama, seorang Behor mendapatkan hak ganda. Yang kedua, selain mendapat warisan double, seorang Behor itu mendapat otoritas untuk menjadi pemimpin. Jadi ketika Abraham mati, lalu kemudian Behor itu jatuh kepada Ishak, bukan kepada harusnya kan kepada Ismail, tetapi Tuhan memilih jatuh kepada Ishak. Maka Ishak itu menjadi pemimpin dari kelompok dan Ishak kan menjalankan. Jadi dia menjadi pemimpin dari kelompok itu. Nah, nanti kalau Ishak meninggal, seharusnya yang menjadi Behor itu adalah Esau. Sehingga harusnya itu turun kepada anak pertama, Behor ini, menjadi seorang yang punya hak otoritas secara legal untuk menjadi pemimpin kelompok. Nah, jadi mungkin ribuan atau ratusan orang yang tinggal bersama dengan Ishak nantinya harusnya dipimpin oleh Behor, yaitu Esau. Nah, saudara-saudara sekalian, Behor itu adalah pewaris yang meneruskan legasi daripada papanya. Nantinya kalau di dalam zaman kerajaan, Behor itu mewarisi tahta kerajaan. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian punya istri lalu kemudian punya anak, nah itu Behornya itu menjadi seorang yang mewarisi tahta. Nanti ada penyelewengan, ada seorang raja yang mengangkat bukan anak pertamanya tapi anak pertama dari istri yang disayangi. Nah, itu sudah terjadi penyalahgunaan wewenang dari raja tersebut. Jadi seorang Behor itu pewaris yang meneruskan legasi dari papanya. Dalam zaman kerajaan dia pewaris tahta, dia yang berhak untuk memerintah. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi Behor mendapatkan double portion. Yang kedua, Behor itu punya authority untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, seorang Behor itu juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Seorang Behor atau anak sulung, firstborn, itu harus meneruskan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi dalam konteks kitab suci, seorang Behor itu harus memastikan keturunannya itu hidup dalam jalan Tuhan. Nah, ini yang seringkali dilupakan, saudara. Kita ini punya status seorang anak sulung gitu ya. Kita punya status. Kita ini adalah orang-orang yang harus meneruskan legasi dari Tuhan ini kepada keturunan kita. Kita punya tanggung jawab itu untuk memastikan keturunan kita hidup di dalam jalan Tuhan. Behor juga adalah orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi biasanya firstborn itu nanti ada ritualnya. Kalau saudara studi misalnya kitab Keluaran dan sebagainya, itu firstborn dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat misalnya dalam kitab Raja-Raja, kan ada permintaan Elisa kepada Elia ya. Ketika Elia mau naik ke surga, Elia tanya pada Elisa, kamu mau minta apa? Lalu kemudian Elisa menjawab, aku pengen meminta double portion. Aku mau minta 2 kali rohnya kamu itu datang kepadaku. Nah, jadi dia minta urapan 2 kali. Dia minta double portion. Jadi sebetulnya apa yang diminta oleh Elisa? Nanti Elia menjawab, aku gak bisa berikan permintaanmu itu. Aku gak bisa berikan. Itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Di situ nanti Elia mengatakan, kamu baru bisa mendapatkan itu kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke atas.
Dan di situ ketika Elisa melihat hal itu, maka urapan Tuhan turun pada dia. Itu di situ Elisa bisa melihat ya, sebetulnya kuasa Elia itu dari mana. Dia melihat bagaimana Tuhan yang begitu berkuasa, itulah yang menjadi rahasia daripada kuasa pelayanan Elia. Dan di situ kemudian dia mendapatkan urapan 2 kali. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bukan sekedar dia minta 2 kali kuasa, tetapi Elisa dengan 2 kali lipat kuasanya itu, dia ingin menjadi seorang penerus. Itu maksudnya double portion. Aku minta 2 kali roh dari Elia, aku mau minta double portion. Jadi apa maksudnya? Aku bukan cuma sekedar minta kuasa 2 kali, aku minta menjadi seorang penerus. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya bukan hanya menerima hal-hal yang enak, tetapi Elisa bersedia memikul tanggung jawab kesulitan, tantangan, mara bahaya yang dialami oleh Elia sekarang diambil oleh dia. Nah, saudara, mengapa konsep Behor atau prototokos ini nantinya penting? Nanti kalau kita sudah mempelajari perjanjian baru, Yesus itu juga disebut prototokos, yang sulung. Misalnya, saudara, mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan buat saudara. Kolose pasal pertama ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung lebih utama ini pakai kata prototokos ya. Jadi ini Behor atau prototokos. Jadi Yesus disebut sebagai firstborn, disebut sebagai prototokos, disebut sebagai Behor. Nah, jadi ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saudara, ayat ini tidak bicara bahwa Yesus itu ciptaan, itu ngawur itu. Itu pemahaman yang tidak memahami konteks dari PL. Ingat bahwa konsep firstborn ini bukan tiba-tiba muncul di Yunani, tetapi ini sesuatu yang sudah ada semenjak zaman perjanjian lama. Jadi ketika Yesus disebut sebagai firstborn dari segala yang diciptakan, maksudnya apa? Bukan maksudnya Yesus itu ciptaan, salah. Tetapi Yesus sebagai firstborn punya dimensi legal, yaitu apa? Yesus itu pewaris. Yesus itu firstborn dari yang diciptakan, berarti Yesus itu pewaris, dia itu penguasa dari ciptaan. Bapa itu mewariskan hak itu kepada firstborn, kepada anaknya. Jadi di sini Paulus bicara mengenai apa? Bicara mengenai kuasa Kristus, keutamaan Kristus, pemerintahan Kristus sebagai yang berhak bertahta memerintah dunia ini, yang berhak bertahta memerintah ciptaan. Jadi ini yang dimaksud dengan Behor prototokos. Nah, Yesus secara legal adalah pewaris yang berhak bertahta dan memerintah ciptaan. Kembali kepada Esau, hak kesulungan itu bisa hilang. Misalnya kalau di dalam kitab Kejadian itu, apabila seseorang itu melakukan dosa yang sangat serius, maka itu hak kesulungan bisa hilang. Ruben itu melakukan dosa yang serius, dia berbuat jahat kepada ayahnya, dia memberontak, dia meniduri salah satu istri dari ayahnya, maka Ruben kehilangan hak kesulungan. Nah, ternyata hak kesulungan juga bisa diperdagangkan. Pernah ada sebuah literatur mencatat ada seorang yang menukar hak kesulungannya, dijual, saudara. Dengan apa? Dengan 3 ekor domba. Jadi dijual dengan harga 3 ekor domba. Nah, ini kalau kita melihat orang jual hak kesulungan dengan 3 ekor domba, mungkin orang ini miskin. Miskin lalu lihat, oh 3 ekor domba ya sudahlah. Mungkin warisan saya tidak besar, saya tukar dengan 3 ekor domba. Lah ini Esau itu kan berasal dari keluarga yang kaya, saudara. Ishak itu kan kaya raya dicatat dalam kitab suci. Nah, lalu kemudian keluarga Esau, Yakub itu kaya raya, dan Yakub itu hanya menukar hak kesulungannya itu dengan semangkok kacang merah. Mengejutkan sekali. Jadi bagi Esau tidak ada harganya hak kesulungan ini. Jadi Esau itu tipikalnya, saudara. Jadi dia itu tidak peduli sama sekali dengan Behor nantinya mewarisi sesuatu tanggung jawab dari papanya, memelihara covenant, tidak penting semua buat dia.
bahwa kakeknya itu mendapat mandat keluar dari tanah Ur, kemudian bersaksi di tanah Kanaan ini, ya mengajarkan turun temurun apa yang Tuhan katakan, tidak peduli dia. Jadi buat dia itu tidak penting. Saudara bisa bayangkan ya, kalau seorang mau menikah, cincin kawin itu hal yang penting. Orang biasanya membeli cincin kawin bagi pasangannya. Nah, nilai pertama dari cincin kawin memang nilai bendanya. Apakah itu dari emas, dari permata, dan sebagainya, itu nilai pertama. Nah, mungkin pasangan tersebut menabung ya sejumlah uang yang banyak untuk membeli cincin. Tetapi saudara, meskipun cincin yang dibeli itu mahal, nilai yang paling sejati dari cincin itu bukan sekedar jumlah rupiahnya berapa. Tetapi nilai daripada cincin kawin itu adalah makna rohaninya, makna yang terkandung, yang tidak kelihatan. Kenapa saya beli sesuatu yang mahal? Karena ada sesuatu yang lebih berharga, bukan cincin ini, yaitu apa? Relasi pasangan itu. Jadi cincin itu melambangkan ikatan cinta kasih, relasi yang indah di antara suami istri itu. Maka pasangan yang menikah memelihara cincin kawinnya. Mereka pakai, atau mungkin ada pasangan yang simpan sebagai sesuatu yang sangat berharga, macam-macam. Tetapi saudara-saudara sekalian, cincin pernikahan itu berharga karena maknanya. Nah, saudara bisa bayangkan apa perasaan saudara kalau pasangan Anda menukar cincin pernikahan dengan sepiring siomay atau segelas cincau. Perasaan Anda bagaimana? Pulang itu, "Mah, kok cincin nikah enggak pakai?" "Oh iya Pak, aku sudah barter." "Barter sama apa, Mah?" "Barter Pak, sama itu siomay di depan." Waduh saudara, tukar sama siomay, tukar sama cincau. Hatinya itu seperti apa saudara? Cincin pernikahan, kok kamu itu tidak menghargai relasi kita. Kamu tuh menganggap rendah relasi kita. Saya percaya saudara, sang suami itu marah luar biasa. Kenapa? Karena dengan menjual atau menukar cincin pernikahan itu dengan semangkok siomay atau segelas cincau, maknanya sangat mendalam. Sang istri tidak menghargai, menghina relasi dan ikatan cinta di antara mereka. Dan sekarang Esau menganggap hak kesulungan tidak penting. Mandat Tuhan tidak penting, Tuhan tidak penting, tidak berharga. Kata Ibrani yang dipakai basah, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, tidak perlu dipertahankan. Saudara, Esau biasanya dikaitkan dengan kebobrokan moral, instant gratification, bukan mementingkan yang akan datang. Esau mengatakan bahwa ia akan mati kalau tidak mendapat sup tersebut. Apakah benar? Yaitu adalah orang yang ekstravaganza. Jadi kalau nanti saudara membaca misalnya di dalam kitab Ibrani, tokoh yang dijadikan seorang yang jahat dalam kitab suci selain Yudas itu adalah Esau. Esau mungkin tidak terlihat brutal, tidak terlihat beringas, tidak terlihat ganas, tetapi Alkitab mencatat bahwa kesalahan Esau itu fatal dan serius. Esau seorang yang sekuler, hidup tanpa Tuhan. Nah, saudara, Yakub juga bukan model integritas, ya kan? Yakub juga bukan model integritas. Esau tuh mau kenikmatan, mau berkat, tetapi dia tidak mau tanggung jawab. Nanti kita melihat misalnya Esau dalam memilih jodoh juga tidak seperti Abraham, tidak seperti bagaimana Abraham memilihkan Ishak, sama sekali berbeda. Dia sembarangan dan menyedihkan hati Ishak. Dan kemudian cara hidupnya Esau juga sangat bertentangan dengan panggilan dari Abraham. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 12, apa yang dituliskan penulis Ibrani mengenai Esau. Saya bacakan ayat 16 dan 17. "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau." Jadi Esau dicatat mempunyai nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi dibilang ini orang yang nafsunya sangat rendah. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita tidak mengeksposisi bagian ini ya saudara ya. Jadi di sini dalam penulis Ibrani menjadikan Esau contoh orang yang hidup unholy life. Dia itu
menangis, dia itu mencoba untuk balik tapi tidak bisa. Ada seorang komentator Alkitab yang mengatakan dia itu menangis dan sebagainya, mencucurkan air mata, tapi kalau kita perhatikan yang dicari itu bukan penyesalan, pertobatan, oh Tuhan aku sudah menganggap rendah berkat-berkat yang kau berikan, aku sudah menganggap rendah pekerjaanmu, aku sudah mengabaikan panggilanmu, aku sudah membuang kesempatanmu yang berharga. Jadi Esau menangis itu bukan karena pertobatan, dia nangis karena tidak dapat berkat. Jadi ini bukan air mata pertobatan, maka tidak ada kesempatan buat dia. Ada seorang komentator mengatakan demikian. Jadi sekalipun dia mencari, tapi ini Esau ini air mata, ya karena orang nangis. Oh saya menyesal karena apa? Bukan karena bertobat, dia menyesal karena ya kok saya akhirnya gak dapat ini. Ya saya menyesal, kenapa? Saya menyesal ketahuan, sehingga akhirnya saya tidak dapat hidup lebih nyaman lagi. Jadi mencucurkan air mata, cari-cari, tapi tidak ada pertobatan di sini. Nah saudara, kalau kita melihat Esau memang bermasalah, tetapi apakah Yakub itu lebih baik? Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, Yakub tidak lebih baik. Dan kembali ke pertanyaan semula tadi, kalau demikian kenapa Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau? Kenapa Tuhan memilih Ishak dan bukan Ismail? Oh ya, karena di sini dikatakan ada kesalahan dari Esau, dia menjual hak kesulungannya. Saudara, Esau berdosa itu serius. Esau berdosa dicatat dalam Alkitab. Esau berdosa menjadi peringatan, khususnya kalau di dalam konteks kitab Kejadian dituliskan. Saat itu kan orang Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan orang Israel itu selalu kalau ada kesulitan ingat balik Mesir. Dia punya imajinasi di Mesir itu demikian indah, padahal juga nggak seperti itu. Saudara, kita kalau lagi kesel sama orang ya, misalnya ada seorang pemuda gitu ya, lalu kemudian dia itu putus sama pacarnya, pacaran sama orang baru. Lalu setelah pacaran sama orang baru, ketika misalnya ada ribut, dia keinget, aduh aku nyesel, kenapa aku putusin yang pertama, kenapa sama dia. Padahal kalau diingat-ingat lebih teliti, yang diingat itu cuma baiknya sama dia. Kenapa dia putus? Karena benturnya juga banyak. Nah jadi ketika waduh saya bentur sama ini, aku nyesel, aku pengen balik lagi sama pacar yang pertama, itu ilusi. Itu ilusi. Yang pertama dulu bahagia, gak sebahagia itu juga. Nah jadi orang Israel itu selalu mengingat, wah dulu di sana enak, padahal gak seperti itu. Jadi mereka punya ilusi yang sangat ngawur gitu ya. Lalu kemudian mereka karena makanan, karena minuman tergoda untuk balik lagi. Nah disinilah Musa mengingatkan mereka, ingat Esau ya, serius ini. Kamu jangan lagi tergoda untuk balik. Kita sudah mempelajari bulan yang lalu dalam PA mengenai pasal 24. Pokoknya sampai bagaimanapun Ishak tidak boleh pulang. Demikian kata Abraham. Nah saudara, lalu apa yang membuat Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau? Nah jadi kita akan fokus di bagian ini, kita tidak akan fokus misalnya di bagian tadi kitab Ibrani, kita akan fokus pada Roma pasal 9. Nah saudara, mari kita lihat Roma pasal 9, di bagian ini ya, Paulus itu membahas kisah Esau dan Yakub, juga mengenai Ishak dan Ismail. Jadi ini adalah bagian yang penting saudara, di mana Paulus mengajarkan mengenai doktrin pilihan. Saya akan mulai menjelaskan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima dulu ya. Kita baca di layar. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Berikutnya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ini bicara mengenai betapa beruntungnya orang Israel mempunyai begitu banyak berkat dari Tuhan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di dalam segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, maksudnya apa sih bagian ini? Apa sih yang Paulus mau ceritakan? Jadi di dalam
Di dalam bagian ini saudara-saudara sekalian, Paulus itu sedang menceritakan bagaimana perasaannya dia mengenai orang-orang sebangsanya yang akhirnya malah menolak Yesus Kristus. Jadi dengan demikian dia mau menceritakan bagaimana dia itu begitu sedih ya. Jadi menunjukkan kesedihan dari Paulus. Kenapa? Karena orang-orang ini hilang. Jadi Paulus ini kan akhirnya memberitakan Injil bukan kepada orang-orang Israel tetapi kepada Gentiles, kepada orang-orang di luar Israel. Sehingga ada yang mengatakan, wah Paulus kamu mah sentimen sama orang Israel, kamu mah benci sama kaum sebangsa ya, dan dia tuduh seperti itu. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan tidak demikian, itu tuduhan-tuduhan yang salah. Aku tuh mengasihi bangsaku. Dia menunjukkan kesedihannya. Dan saudara, bagian ini sebetulnya mau menjawab apakah rencana Tuhan itu gagal. Israel itu secara mayoritas menolak Yesus sebagai Mesias. Kok banyak Gentiles yang percaya Yesus dibanding orang Israel? Kok Paulus juga banyak memberitakan Injil ke sana? Apakah berarti rencana Allah itu gagal? Nah saudara, kita melihat ya di dalam kisah Abraham, Tuhan itu berjanji kepada Abraham, kamu itu akan berdiam dan keturunanmu akan berdiam di tanah Kanaan selamanya. Jadi Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan memberikan tanah Kanaan. Abraham dan keturunannya akan tinggal di tanah Kanaan. Itu janji Tuhan. Lalu kepada Daud, Tuhan berjanji, Daud, keturunanmu akan memerintah menjadi raja selamanya. Jadi kita melihat dua janji Tuhan. Kepada Abraham dijanjikan dia dan keturunannya akan tinggal di tanah Kanaan. Kepada Daud dijanjikan bahwa keturunannya akan memerintah menjadi raja selamanya. Tetapi faktanya apa saudara? Masuk ke zaman pembuangan. Nah di dalam zaman pembuangan mereka dibuang keluar dari tanah Kanaan. Jadi mereka yang tadinya di tanah Kanaan sekarang terbuang keluar, setahun, 2 tahun gak pulang-pulang, 10 tahun, 20 tahun, mulai mikir, waduh ini rencana Tuhan gagal. Tuhan kan memberikan kepada Abraham dan keturunannya tanah Kanaan, kok sekarang kita terbuang keluar. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Daud dan keturunannya akan memerintah menjadi raja selama-lamanya. Sekarang sudah tidak ada lagi pemerintahan dinasti Daud. Keluarga Daud tidak punya kuasa lagi. Apakah berarti rencana Tuhan itu gagal? Wah itu saudara-saudara, suasana seperti itu muncul, pertanyaan itu muncul. Dan para nabi bergumul dengan pertanyaan itu. Hei nabi-nabi, apakah rencana Tuhan itu gagal? Tuhan janji pada Abraham dan keturunannya akan diam di tanah Kanaan. Tuhan berjanji pada Daud bahwa pemerintahannya akan tetap, keturunannya akan memerintah menjadi raja selamanya. Tapi kenapa sekarang dua hal itu tidak terjadi? Sulit saudara, pertanyaan yang sulit. Nah disitulah para nabi menjawab, bergumul dengan pertanyaan itu. Yesaya misalnya mengatakan akan ada remnant Israel, ada sisa-sisa Israel. Mereka ini akan kembali, mereka setia pada Tuhan. Tuhan tidak gagal. Wah ini adalah berita sukacita. Hai orang-orang yang dalam pembuangan, Tuhan tidak gagal. Akan ada sisa-sisa Israel yang kembali. Dan kemudian di situ akan muncul Mesias. Nah ini saudara, nubuatan mengenai Mesias makin santer. Akan muncul Mesias. Mesias itu akan mengukuhkan tahta Daud. Wah pengharapan muncul. Wah, rencana Tuhan tidak gagal ternyata. Bagaimana mengenai janji Tuhan pada Abraham? Oh, kita akan kembali. Remnant Israel, sisa-sisa Israel akan kembali. Oh, rencana Tuhan tidak gagal. Bagaimana janji Tuhan pada Daud? Oh, janji Tuhan pada Daud akan digenapi. Bagaimana cara menggenapinya? Akan muncul Mesias. Dan ketika Mesias muncul, dia akan memerintah selama-lamanya. Itulah rencana Tuhan. Seolah-olah kelihatan gagal karena pembuangan. Tapi tidak demikian. Hai orang-orang dalam pembuangan, berharap akan kedatangan Mesias. Mereka berharap dan berharap. Nah sekarang saudara, masalah Paulus lebih pelik. Mereka mengharapkan akan muncul Mesias. Sekarang Paulus mengatakan Mesiasnya sudah datang. Siapa Mesiasnya? Yesus Kristus. Loh, kok orang-orang yang menanti-nanti selama ini gak menganggap dia Mesias? Nah ini saudara, orang-orang mulai nanya, lah ini Tuhan gagal apa tidak ya?
Tuhan dulu bilang akan keturunan Daud memerintah selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Pada waktu Mesias datang. Waktu Mesias datang dinanti-nanti. Sekarang sudah datang, tidak ada yang mau percaya. Kenapa banyak orang Israel, sebagian besar orang Israel tidak percaya kepada Yesus? Mesias kan katamu sudah benar-benar datang, tapi kenapa sekarang ditolak? Kok bisa terjadi? Apakah Tuhan itu gagal? Wah, ini pertanyaan yang sulit, saudara. Pertanyaan yang sulit. Dan disinilah nanti Paulus akan menjelaskan mengenai doktrin pilihan. Dan sebelum Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di ayat 1 sampai 5 dia menunjukkan sikap hatinya. Sikap hatinya. Dia demikian mengasihi orang-orang yang diberitakan Injil. Dia mengasihi mereka. Aku bukannya membenci kalian. Aku tidak benci orang-orang Israel. Aku mengasihi, aku memberitakan Injil. Bahkan ketika ada kesadaran bahwa orang-orang itu bukan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ada belas kasihan, ada cinta kasih dari Paulus. Saudara-saudara sekalian, maka gereja harus memiliki belas kasihan pada saat memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Bagi Calvin mengatakan belas kasihan terhadap mereka yang akan binasa tidak berkontradiksi dengan kesadaran bahwa Allah menetapkan orang untuk binasa. Ada satu belas kasihan. Jadi ketika kita memberitakan Injil, saya tahu ya, di sini ada yang sudah akan ditetapkan oleh Tuhan untuk selamat, ada yang ditetapkan Tuhan untuk mendapatkan kebinasaan. Saya khotbah, ya udah gitu, yuk. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Sudah. Saya juga tidak terlalu peduli. Lu mau terima ya sudah, nggak mau terima ya masuk neraka. Wah, saudara, itu sikap seperti itu tidak bisa dibenarkan. Paulus memberikan contoh bukan seperti itu. Ketika seorang pemberita Injil mengetahui doktrin pilihan, sikap hatinya seperti apa? Ayat 1 sampai 5. Nanti saudara bisa membaca. Calvin mengatakan ketika Paulus mengatakan bahkan aku mau terkutuk, ayat 3, dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Calvin mengatakan di situ Paulus mengatakannya dengan jujur, dengan sungguh-sungguh kalimat itu. Ia membawa Injil kepada orang-orang Gentiles. Ia dianggap memalingkan badannya dari orang-orang Israel. Paulus mungkin akan mengatakan, sebelum saya menjawab tuduhan itu, saya hendak mengungkapkan isi hatiku pada kalian. Di sini dia memperlihatkan sikap perasaannya kepada mereka. Seolah-olah Paulus mengatakan, aku kehilangan relasinya dengan Tuhan untuk keselamatan kamu. Aku tuh begitu mengasihi kalian. Jangan tuduh aku ini orang yang melupakan sentimen dan sebagainya. Tidak. Saudara sekalian, Paulus membicarakan kedaulatan Allah bukan dengan dingin dan tidak peduli. Nah, itulah sikap yang harus diambil oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Waktu bicara mengenai kedaulatan Tuhan, bicara dengan hangat, bicara dengan penuh cinta kasih. Karena berbicara mengenai kedaulatan Allah di dalam teologi reform tidak bisa dilepaskan dari anugerah dan belas kasihan Allah. Teologi reform memiliki hati yang demikian lebar dan luas dalam berita Injil. Kita berespon terhadap doktrin anugerah dengan menjadi bersikap penuh dengan anugerah. Orang yang mengerti doktrin pilihan tidak boleh menjadi pongah, tidak boleh menjadi penuh dengan penghakiman. Namun seperti yang Paulus ajarkan, mengabarkannya dengan hati yang penuh dengan cinta kasih, hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara, ayat yang ke-6. Nah, di sini pertanyaannya dimunculkan oleh Paulus. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, tadi kan pertanyaannya, kalau begitu apakah gagal? Di sini Paulus menjawab ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Apakah Tuhan gagal? Kenapa banyak orang Israel tidak percaya pada Mesias? Bukankah nanti Israel ini akan dibangkitkan lalu seperti mercusuar bercahaya ke seluruh dunia? Itu kan kehendak Tuhan. Kenapa sekarang malah mereka tidak percaya? Kenapa orang-orang Israel tidak diselamatkan? Saudara sekalian, di dalam dunia ini kan banyak orang baik. Tapi banyak orang baik itu belum pernah mendengar Injil. Bukankah mereka tidak diselamatkan? Pertanyaannya, kenapa ada orang diselamatkan, ada orang tidak diselamatkan? Kalau pikir-pikir, saudara, ada orang yang lebih baik dari saya dan saudara.
Ada orang yang demikian baik. Saudara misalnya melihat dalam sejarah orang-orang seperti Sokrates, orang-orang seperti Plato yang cari kebenaran demikian sungguh-sungguh. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Kristus. Lalu kita pikirkan gitu. Apakah kita lebih baik dari mereka? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Mengapa kita bisa datang beriman pada Tuhan Yesus Kristus? Tapi kenapa mereka tidak? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada orang yang berkali-kali mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan tapi tetap mengeraskan hati dan menolak? Mengapa ada orang-orang baik tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil? Mengapa ada orang-orang Israel yang sudah dari kecil dibesarkan, mendapat begitu banyak anugerah, mereka mempunyai penatua-penatua yang baik, leluhur yang baik, mendapatkan janji Tuhan, menerima Taurat, menerima begitu banyak berkat. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka hilang? Apakah Tuhan gagal? Apakah janji Tuhan bagi Israel gagal? Paulus menjawab, tidak. Tidak. Nah di sini Paulus menjelaskan argumentasinya. Kenapa Tuhan tidak gagal? Karena tidak semua Israel adalah Israel. Sekali lagi saudara, tidak semua Israel adalah Israel. Mari kita baca. Tadi bagian tadi ya, ayat 6, mulai dari ayat 6 dulu. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang Israel adalah Israel. Kemudian ayat berikutnya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi di sini dikatakan orang Israel kenapa tidak percaya kepada Tuhan? Paulus menjelaskan gini loh, tidak semua Israel itu Israel. Kamu bilang janji Tuhan gagal? Tidak, janji Tuhan digenapi. Israel diselamatkan, tapi tunggu dulu, Israel itu apa? Otomatis karena dia keturunan Abraham dia Israel? Tidak. Di sini Paulus menjelaskan, saya kasih tahu kamu ya, tidak semua orang Israel adalah Israel. Lah membedakannya bagaimana? Ada yang membedakan Israel secara daging, Israel secara janji. Nah, itu seperti apa Paulus? Nah, sekarang Paulus mulai menjelaskan saudara-saudara sekalian. Sekarang saya ambil contoh, dia kasih contoh. Ismail dan Ishak. Paulus membahas keturunan Abraham. Apakah semua anak Abraham pasti selamat? Apakah semua anak Abraham anak janji? Tidak. Saudara kalau membaca kitab Galatia, Paulus menjelaskan Ismail anak daging. Ya kan? Itu mereka yang berdasarkan Taurat. Lalu kemudian Ishak adalah anak janji. Ismail dan Ishak sama-sama keturunan Abraham. Tetapi yang satu adalah keturunan berdasar janji, yang satu tidak. Jadi di sini kita melihat sama-sama orang Israel sama-sama keturunan Abraham. Yang Ismail Tuhan tidak mau, yang Ishak pilihan Tuhan. Nah, jadi Tuhan memilih Ishak, bukan yang sulung. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu mungkin ada yang mengajukan keberatan. Itu kan Ismail kan anaknya Hagar kan budak. Jadi mungkin aja di mata Abraham, wah ya sudah yang sulung itu adalah Ishak. Karena Ishak kan anaknya Sarah, beda kelas. Israel itu kan campuran antara Abraham dengan budak Mesir. Jadi dia ada kebangsaan Mesir juga. Tidak pantas sebagai legacy pewaris. Sudah begitu beda ibu, ya kan? Antara satu Hagar, yang satu adalah Sarah. Dia pasti dimenangkan yang Sarah. Lalu Paulus melanjutkan contohnya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi. Jadi dia sekarang memberikan contoh yang lebih jelas lagi. Ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Nah, jadi mungkin tadi ada keberatan. Ada dua ibu, sekarang Ribka mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak. Jadi dari satu Ishak muncul dua orang kan. Ayat 11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik
atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi Paulus memakai contoh berikutnya, Yakub dan Esau. Oke, tadi Ishak sama Ismail beda ibu. Sekarang saya kasih contoh satu ibu, lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Bapaknya Ishak, ibunya Ribka. Dari sini keluar dua, tidak semuanya selamat, Yakub dan Esau. Jadi di sini kita melihat tidak semua Israel adalah Israel. Ada Israel daging, ada Israel berdasarkan janji. Mereka ini dari satu ibu, sudah begitu mereka kembar pula. Nah, jadi di sini dikatakan mereka itu dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi supaya dan belum melakukan yang baik. Jadi sebelum mereka melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Jadi Allah memilih mereka sebelum mereka lahir, sebelum bisa berbuat baik dan jahat. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi Paulus menjelaskan mengapa Tuhan memilih Yakub, bukan memilih Esau. Apakah karena Esau lebih jahat dari Yakub? Apakah karena Yakub lebih baik dari Esau? Jawabannya tidak. Di sini dikatakan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Ya, jadi di sini dikatakan supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan panggilannya. Mengapa rencana Allah tidak gagal? Bagaimana Paulus menjawab pertanyaan ini? Karena tidak semua Israel adalah Israel. Lalu mengapa? Apa maksudnya tidak semua Israel adalah Israel? Iya, karena ada yang berdasarkan janji, ada yang berdasarkan kedagingan. Lalu kenapa bisa masuk sebagai anak janji? Kenapa Yakub menjadi anak janji? Kenapa Ishak anak janji? Jawabannya bukan pada perbuatan mereka, namun pada pemilihan Allah. Apa alasan Allah memilih? Bukan berdasar kebaikan kita. Jadi Yakub dipilih bahkan sebelum ia lahir untuk menjadi display anugerah Tuhan. Nanti di ayat 11 Paulus menekankan God's choice, God's purpose, God's calling. Di sini kita diajarkan bahwa Tuhan memilih, Tuhan mempredestinasi. Nah, coba sekarang kita lihat ayat ke-12, 11 dan 12 ya Saudara. Kita lihat 12, dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, ada yang mengatakan Saudara, ini aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, ini sebetulnya bukan Yakub secara pribadi dan Esau secara pribadi. Tapi Yakub itu Israel, Esau itu adalah Edom. Ada yang mengatakan begitu. Jadi Yakub itu dikasihi karena Tuhan mengasihi Israel. Esau itu bukan Esau pribadi, Esau itu Edom. Kenapa Tuhan membenci Edom? Ya karena Edom memang jahat, banyak tindakan yang jahat. Yakub kenapa dikasih? Ya karena Yakub itu mengutamakan Tuhan. Tapi penafsiran ini problematik, ya kan? Tadi kita lihat ya, ada yang menafsir Yakub ini Israel, Esau ini adalah Edom, dan dikasihi karena yang satu jahat, yang satu baik. Kita balik lagi ke ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Jadi bertentangan dengan ayat 11 penafsiran itu. Tidak bisa enggak, ini bicara mengenai pribadi. Pribadi Yakub dan pribadi Esau. Ini bukan bicara mengenai Israel dan Edom. Ini bicara mengenai pribadi mereka. Kejadian pasal 25. Anak-anak itu belum lahir, belum melakukan yang baik dan jahat. Edom itu karena jahat dia. Tidak bisa, di sini dikatakan Tuhan memilih sebelum mereka melakukan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi di sini bukan berdasarkan kebaikan tetapi berdasarkan pilihan Allah. Nah, Saudara, kemudian ada yang mengatakan begini, oke, saya percaya Tuhan itu memilih, Tuhan itu mempredestinasi. Tetapi Tuhan itu mempredestinasi berdasarkan prapengetahuannya atau foreknowledge-nya. Jadi Tuhan itu kan punya prapengetahuan. Misalnya begini Saudara, saya bisa bayangin, misalnya ya, saya punya prapengetahuan. Wah, saya tahu suatu hari nanti ketika anak saya sudah besar, dia profesinya akan begini. Dan itu pasti saya tahu. Wah, saya tahu suatu hari nanti murid saya yang ini akan menikah dengan murid saya yang itu. Wah, saya punya prapengetahuan. Nah, karena saya punya prapengetahuan, maka sekarang saya bertindak berdasarkan prapengetahuan. Nah, jadi ada yang mengatakan, iya, Tuhan memilih.
Saya menetapkan kamu selamat, saya menetapkan kamu, saya tolak kamu, kamu tidak selamat. Jadi ketika Tuhan membuat pilihan, itu berdasarkan kata mereka, foreknowledge. Jadi Allah sudah mengetahui berdasarkan prapengetahuannya, seseorang itu bakal beriman apa tidak. Nah, jadi dalam pandangan ini Tuhan lihat, wah ini nanti Esau bakal jahat nih. Oh, Yakub bakal baik, Yakub bakal beriman, Yakub bakal percaya. Itu sebabnya Tuhan menetapkan Yakub. Itu sebabnya Tuhan menolak Esau. Nah, jadi di dalam ajaran ini dasar Tuhan untuk menetapkan, memilih itu adalah prapengetahuannya. Dan prapengetahuan ini berdasarkan apa? Berdasarkan apakah orang itu nanti berbuat baik apa tidak. Berdasarkan perbuatan. Jadi kalau dia beriman, dia melakukan sebuah perbuatan, dia akhirnya dipilih. Waktu dia nanti Tuhan tahu dia menolak, dia akan berbuat jahat, Tuhan menolak. Jadi apa yang menjadi dasar Tuhan itu memilih? Prapengetahuan. Nah, teologi reform menolak hal ini. Ya, jadi hal ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa teologi reform menolak hal ini? Karena dengan jelas dari teks yang tadi kita baca, Paulus mengajarkan bahwa pilihan itu berdasarkan kedaulatan Tuhan, saudara. Balik lagi yuk kita lihat ayat yang ke-11. Kita melihat jelas sekali supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan. Sebelumnya belum melakukan yang baik atau yang jahat. Bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Clear sekali. Jadi di sini supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Jadi dasar Allah menetapkan, dasar predestinasi itu adalah kedaulatan Allah, bukan prapengetahuan dari Allah. Mari kita lihat artikel dari Westminster Confession of Faith 3.2. Saya bacakan buat saudara. Meskipun Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi pada segala kondisi yang mungkin, akan tetapi Allah tidak mendekritkan sesuatu apapun karena Dia melihatnya terlebih dahulu sebagai masa depan atau sebagai sesuatu yang akan terjadi pada kondisi-kondisi tersebut. Jadi apakah Allah bisa melihat apa yang terjadi di depan dengan pasti? Iya dong. Pasti kita setuju semua. Allah bisa melihat dari depan? Iya. Allah bisa melihat hari depan dengan tepat dan sempurna? Iya. Allah bisa melihat hari depan dengan pasti? Iya. Amin. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa membuat Allah itu melihat dengan pasti? Ya, kita akan menjawab, apa ya yang bisa membuat Allah melihat dengan pasti? Ya, karena Allah yang membuatnya pasti. Allah kan sumber segala sesuatu. Mengapa Allah bisa melihat dengan pasti? Ya, karena Dia Allah. Allah menjamin kepastian itu. Siapa yang menjamin kepastian itu? Tuhan. Jadi Allah melihat dengan pasti karena Allah yang menjamin kepastian itu. Efesus pasal 1 ayat 11, segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Itu menjadi dasar. Segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah bisa melihat hari depan itu pasti karena segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah tidak menetapkan karena prapengetahuan, namun prapengetahuan yang kudus itu, bahwa kita akan beriman itu begitu pasti karena Tuhan telah memilih kita terlebih dahulu berdasarkan kedaulatannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan pilih Yakub? Kenapa Tuhan tidak pilih Esau? Bukan karena Esau itu, Esau itu jahat. Yakub itu baik, dikatakan dalam kitab Roma, sebelum lahir Tuhan sudah pilih. Nah, ini adalah doktrin pilihan. Dan pilihan Allah berdasarkan kedaulatannya. Allah itu berdaulat, Allah tidak mungkin salah. Allah adalah sumber kebenaran. Allah memilih berdasarkan kedaulatannya. Siapa yang bisa mengganggu gugat? Siapa yang bisa lebih baik, lebih adil, lebih sempurna dari keputusan Allah? Allah ketika memilih seseorang bukan berdasarkan foreknowledge atau prapengetahuannya, tetapi berdasarkan kedaulatan dan ketetapannya. Kita mengetahui Allah dengan pasti melihat hari depan. Saudara sekalian,
Sampai di bagian ini, apakah jawaban Paulus ini mengganggu saudara? Apakah membuat saudara bingung? Kalau saudara merasa tidak nyaman, saudara kemudian mulai bertanya-tanya, mengkeritkan dahi dan mengatakan, kok gitu ya? Orang selamat karena apa? Karena dipilih oleh Tuhan. Pilih oleh Tuhan. Jadi Esau kenapa nggak dipilih? Ya karena Tuhan tidak mau pilih. Tuhan tolak dia. Gitu. Yakub kenapa dipilih? Ya karena Tuhan mau pilih Yakub. Karena Esau jahat? Bukan, karena pilihan Allah. Loh, nggak benar ini. Allah tidak adil. Nah, langsung muncul pertanyaan begitu, saudara. Wah, kalau begini nggak nyaman perasaan saya. Ini saya mau nanya ini. Kalau begitu ini tidak adil. Kalau begitu Tuhan memilih kita bukan karena perbuatan kita tapi berdasarkan kedaulatannya, berarti ini tidak adil. Nah, saudara, kalau saudara sudah tanya begitu, sudah benar. Karena Paulus sudah mengantisipasi dan sudah mengekspektasi ada pertanyaan itu. Cara berpikirnya sudah benar. Mari kita lihat ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Nah, ya kan? Jadi kalau sudah dikatakan kayak begitu, Paulus sudah ekspektasi. Ini orang kalau diajarin begini, kebenaran begini, respon manusia berdosa pasti akan mengatakan, wah, Allah nggak adil. Dan di sini Paulus langsung address. Nah, saya udah ajarin begini, akan muncul pertanyaan begini. Dan Paulus sudah jawab, mustahil. Kalau demikian, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, bagian ini ini tidak sulit dipahami secara rasional. Ini sulit diterima. Bukan sulit dimengerti, sulit diterima, saudara. Jadi nggak bisa gitu, karena menurut kita tidak adil nih. Saya tidak ada kontrol apa-apa nih kalau begini. Semua berdasarkan kehendak Tuhan. Saya kontrolnya apa begini? Waduh, protes gitu ya. Lalu kemudian Paulus mengatakan, kalau begitu kamu mau nanya apa? Allah tidak adil, mustahil. Kenapa tidak adil? Nah, di sini saudara lihat ayat 15-16. Apakah Paulus membahas mengenai keadilan? Tidak, saudara. Apakah Allah tidak adil? Dia bicara mengenai apa? Dia bicara mengenai belas kasihan. Ya kan? Dia bicara mengenai belas kasihan, dia bicara mengenai kemurahan hati Allah. Kenapa? Karena predestinasi itu bukan berkait dengan keadilan Allah. Yang adil adalah setiap orang mendapatkan hukuman karena dosanya. Predestinasi bicara mengenai kemurahan hati Allah. Maka di sini ketika pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Paulus menjawab, bukan, oh adil gini, tidak. Dia menjawab, Allah bukannya tidak adil, Allah murah hati. Kenapa? Karena predestinasi, penetapan Allah, pilihan Allah tidak bicara mengenai keadilan Allah. Yang adil kita dihukum, tetapi bicara mengenai kemurahan hati Allah. Orang-orang yang harusnya binasa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memilih mereka. Nah, jadi saudara, kita melihat pilihan Tuhan menurut Paulus tidak mungkin tidak adil. Tuhan tuh dirinya keadilan kok. Bagaimana Tuhan tidak adil? Tidak mungkin Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan itu standarnya keadilan. Maka di sini Tuhan itu berhak untuk mengasihi Yakub. Tuhan berhak untuk membenci Esau. Di sini Paulus menunjukkan alasan mengapa Yakub dipilih dan Esau tidak. Paulus tidak mengatakan bahwa Yakub dipilih karena ia melakukan pilihan yang tepat. Yakub melakukan pilihan yang tepat. Ini karena iman. Nanti iman baru dibahas nanti, saudara. Iman baru dibahas ayat ke-30. Jadi Yakub bukan dipilih karena dia beriman loh, dia baik. Bukan, saudara. Begitu doktrin pilihan dijelaskan, Paulus langsung mengimplikasi ada penolakan. Reaksi ini wajar, tidak adil ini. Ya, jadi sampai hari ini di mana doktrin pilihan diajarkan, reaksi ini selalu muncul, saudara. Dan Paulus sudah menjawab. Di sini firman Tuhan sudah mengajarkan pada kita. Pertanyaan itu muncul. Apakah Tuhan tidak adil? Firman Tuhan sudah menjawab, mustahil, mustahil. Nah, jadi keselamatan itu bermuara dari belas kasihan Tuhan. Paulus menjawab, Tuhan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada siapa Tuhan mau menunjukkan belas kasihan. Ya, jadi di sini mercy bukan justice. Saudara sekalian,
kita melihat bahwa ini bukan masalah fairness. Doktrin pilihan bukan masalah fairness. Di sini bicara mengenai mercy, mengenai belas kasihan Allah. Nah, kalau demikian, kita tidak bicara, karena yang sepatutnya kita terima adalah hukuman. Kalau semua adalah karena anugerah, apakah saya tidak perlu melakukan apapun? Kalau Tuhan memilih sebagian, berarti dia juga tidak memilih yang lain. Ia melewatkan yang lain. Apakah yang Tuhan lakukan ini adil? Nah, saudara-saudara sekalian, jadi lalu kemudian sampai di sini, Paulus berbicara mengenai God's purpose. Tadi kita lihat mengenai Musa tadi ya, ayat yang tadi. Sebelumnya. Ya, jadi kita melihat ayat 15, sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi murahan hati Allah. Nah, ini bicara mengenai mercy ya, ayat selanjutnya. Sebab kitab suci berkata pada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi tadi bicara mengenai mercy, di sini bicara mengenai purpose. Jadi dalam doktrin pilihan itu ada purpose-nya. Nanti kita akan lihat purpose-nya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kategorinya, apakah ini adil? Dua hal yang Paulus jawab. Yang pertama adalah kategori mercy, yang kedua adalah kategori purpose. Nah, lalu kemudian kita lihat ayat 19. Sekarang kamu berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Tadi kan Tuhan bicara ya, Tuhan punya purpose. Dan untuk itu di dalam kitab suci diajarkan bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, ada purpose. Fir'aun dikeraskan supaya akhirnya melawan Tuhan, dan di situ Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya, bertarung melawan Fir'aun, bertarung melawan dewa-dewa, ilah-ilah palsu yang disembah oleh orang Mesir, dan di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi ketika ayat tadi muncul, Tuhan itu mengeraskan hati Fir'aun. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Ia menaruh belas kasihan, ayat 18, kepada siapa yang dikehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi dia menegarkan hati Fir'aun. Maka ayat yang ke-19, Paulus mengatakan, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya. Jadi kan pasti orang akan bertanya pada Paulus kan, sekarang kamu akan berkata kepadaku, kamu akan ngomong, lah kalau orang gak bisa ngelawan kehendak Tuhan, kok saya bisa disalahkan? Ini kan pertanyaan yang logis lagi kan saudara ya. Kalau tadi, loh kok ada dipilih ada gak dipilih, Allah gak adil dong. Paulus sudah jawab, mustahil. Karena kategorinya mercy sama purpose, bukan keadilan. Lalu orang nanya lagi, loh purpose, lalu ada Fir'aun yang ditegarkan hatinya, berarti kalau begitu Tuhan bisa menegarkan hati orang, Tuhan bisa menolak orang. Kalau begitu saya kan gak bisa ngelawan Tuhan, saya udah gak bisa ngelawan Tuhan, saya masih bisa disalahkan kah? Nggak adil dong, kok saya disalahkan? Saya kan diintervensi oleh Tuhan, saya kan gak bisa lawan Tuhan, siapa bisa lawan dia? Apakah aku disalahkan? Nah, ini pertanyaan yang muncul. Bagaimana Fir'aun bisa dimintai pertanggungan jawab kalau Fir'aun tidak bisa menolak kehendak Tuhan? Bagaimana saya disalahkan kalau tidak ada seorang pun yang bisa menentang kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudara sekalian, kepercayaan bahwa kalau Tuhan berdaulat kita tidak bisa bertanggung jawab itu jantung dari banyak penolakan terhadap ajaran Alkitab. Apakah kalau Allah berdaulat maka tanggung jawab manusia itu tidak ada? Apakah kalau Allah berdaulat maka dia bertanggung jawab kepada dosa manusia, sehingga manusia itu tidak bertanggung jawab? Saudara sekalian, manusia dihukum, orang-orang yang ditolak oleh Allah juga adalah orang-orang yang berdosa, dan Allah bukan pencipta dosa. Mari kita lihat Westminster Confession of Faith 3.1. Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan secara tidak berubah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan. Akan tetapi ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah bukan pencipta dosa. Allah menetapkan segala sesuatu, iya.
apakah Allah pencipta dosa? Allah menetapkan nanti adanya dosa, tetapi Allah bukan pencipta dosa. Dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaannya. Tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaannya. Berarti ciptaan-ciptaannya itu masih punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan kemerdekaan atau kemungkinan dari penyebab-penyebab keduanya tidak dihilangkan. Tetapi sebaliknya diteguhkan. Jadi saudara sekalian, penetapan Allah tidak membuat manusia tidak bertanggung jawab. Karena manusia masih memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Jadi dia aktif dalam perlawanannya terhadap Tuhan. Pak Stephen Tong sering mengatakan orang yang dipilih oleh Tuhan diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena pilihan Tuhan. Orang yang ditolak oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena mereka berdosa melawan Tuhan. Jadi kita melihat saudara, ketika Allah menetapkan bukan berarti manusia pasif. Manusia itu juga aktif di dalam perlawanannya. Sehingga dengan demikian kedaulatan Allah tidak merampas kehendak manusia. Saudara, kalau kita membaca misalnya dalam Keluaran pasal 7 ya. Kita melihat Keluaran pasal 7 ayat ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nah di sini Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat. Di sini kan kedaulatan Allah. Kita lihat ayat ke-13. Tetapi hati Fir'aun berkeras. Jadi siapa yang di ayat 13 keras hati? Fir'aun. Siapa yang aktif? Fir'aun. Di ayat ketiga siapa yang menetapkan? Tuhan. Jadi kita melihat kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Ini ketetapan Allah. Akan tetapi celakalah, pertanggungan jawab. Ya, ada pertanggungan jawab. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ini konteksnya bicara Yudas, saudara. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi ada tanggung jawab dari Yudas. Tuhan menetapkan, tapi Yudas harus bertanggung jawab. Nanti dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata pada Yudas, yang kamu mau lakukan, lakukan segera. Jadi yang mau melakukan siapa, saudara? Yang mau melakukan Yudas. Tuhan menetapkan, bukan berarti Yudas tidak ada tanggung jawab dan tidak ada kehendak untuk melakukan. Nah, jadi kesulitannya biasanya adalah orang tuh memakai model tarik tambang, saudara, untuk membicarakan kehendak Allah versus kehendak bebas manusia. Jadi kayak orang main tarik tambang. Saudara, kalau tarik tambang kan satu ke sini atau satu ke sini ya. Jadi misalnya ini kedaulatan Allah. Jadi kalau Allah berdaulat, ini keseret, berarti kehendak bebas gak ada. Tapi kalau manusia bebas, kedaulatan Tuhan keseret, kedaulatan Tuhan tidak ada. Modelnya itu tarik tambang. Nah, masalahnya saudara, model tarik tambang ini tidak memadai untuk menjelaskan misteri ini. Tidak bisa. Jadi kalau dalam dunia filsafat, saudara mungkin pernah mendengar seorang namanya Jean-Paul Sartre. Ya, jadi Sartre itu juga bicara mengenai Tuhan dan kebebasan. Wah, kalau ada Tuhan manusia nggak bebas. Kalau misalnya manusia bebas berarti tidak ada Tuhan. Nah, jadi ini kan juga model tarik tambang lagi yang dipakai. Kalau Allah berdaulat manusia nggak bebas. Kalau manusia bebas Tuhan nggak berdaulat. Ini modelnya tarik tambang. Tidak memadai model ini. Jadi tidak bisa dijelaskan pakai model ini. Saudara misalnya Duinatur Kristus mau dijelaskan pakai model tarik tambang. Tidak bisa juga. Kristus itu di dalam pribadi Kristus ada natur ilahi, ada natur manusia. Lalu tarik tambang, kalau ilahi berarti enggak manusia, kalau manusia berarti enggak ilahi. Ya enggak bisa, saudara. Kacau jadinya. Nah, model tarik tambang ini enggak bisa dipakai dan tidak memadai untuk menjelaskan relasi antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Alkitab sudah menjelaskan kok, dan kita harus terima. Allah berdaulat menetapkan segala sesuatu. Dan manusia bertanggung jawab dan memiliki kebebasan. Itu yang Alkitab ajarkan, saudara. Dan itu yang harus kita terima. Nah, bukan berarti tidak ada ketegangan-ketegangan di dalam prakteknya. Kita bergumul dengan hal itu. Tetapi yang paling pertama adalah kita belajar menerima kebenaran dari kitab suci. Ketegangan-ketegangan, pergumulan-pergumulan dalam setiap hari di dalam menghayati firman Tuhan ini, itu adalah bagian yang saya percaya akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk setiap kita bisa hidup saleh dalam dunia ini menggenapkan rencana Tuhan.
Tetapi dimulai dengan apakah saya terbuka menerima firman Tuhan. Meskipun sulit, meskipun ajaran ini begitu bertentangan dengan natur kedagingan saya. Tetapi saya mencoba untuk menerimanya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka jangan pakai model tarik tambang itu, bukan menjelaskan malah akan mengacaukan. Nah, saudara, lalu kemudian selanjutnya, kalau kita bicara mengenai doktrin pilihan, maka kita nggak bisa melepaskan diri, karena ini kayak sisi mata koin. Itu bicara mengenai penolakan atau reprobasi. Ya, jadi Tuhan itu menetapkan untuk orang itu mendapat keselamatan, tapi sekaligus kan ada sisi sebaliknya. Kalau ada yang dipilih, kan ada yang nggak dipilih. Maka di sini ada Tuhan menetapkan orang untuk binasa atau reprobasi. Saudara, ada pandangan yang namanya single predestinasi. Nah, single predestination itu apa? Single predestination adalah Allah itu memilih. Allah itu menetapkan orang untuk selamat. Nah, konsekuensi logisnya, maka ada yang tertolak. Misalnya saudara pergi pilih mangga. Ke pasar saudara pilih mangga. Kalau saudara pilih mangga, berarti kan ada yang tidak dipilih. Nah, ada yang tidak dipilih itu adalah sebuah konsekuensi logis. Karena saudara milih. Nah, ini single predestination seperti ini. Jadi Allah memilih dengan aktif, lalu kemudian dia tidak menolak. Penolakan itu hanya konsekuensi logis saja. Tapi saudara sekalian, bagaimanapun juga kalau kita membaca teks Alkitab, jelas Allah melakukan penolakan. Misalnya tadi ada teks, ia membenci Esau. Nah, ini di sini saya mungkin tidak ada waktu untuk membedah ya. Arti kata membenci itu apa? Itu perlu waktu. Saudara, ada banyak tafsiran mengenai membenci itu seperti apa. Dari yang memang mengatakan ya memang Allah memang membenci gitu ya, membenci Esau itu. Tapi ada yang mengatakan membenci itu kalau dalam kitab suci misalnya ada teks di mana Yakub itu demikian mengasihi Rahel gitu ya. Lalu di bagian yang lain Tuhan mendengar doa Lea karena Yakub mencintai Rahel, membenci Lea. Jadi bukan membenci dalam pengertian wah dia mau jahatin, bukan ya, tetapi membenci karena saking sayangnya sama Rahel sehingga akhirnya relasi sama Lea seolah-olah seperti membenci. Ada yang menafsir seperti itu. Ya, jadi ada yang betul-betul membenci, ada yang ini adalah sebuah cinta kasih yang sangat luar biasa sehingga di sini terlihat terlihat seperti seolah-olah membenci. Kita nggak masuk ke situ ya. Nanti di antara dua itu juga ada yang di tengah. Kita nggak masuk di situ. Tapi di sini jelas, saudara. Apapun pengertian membenci Esau, di sini kita melihat Tuhan melakukan penolakan terhadap Esau. Lalu dikatakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi ada sebuah tindakan dari Tuhan ya. Dia penetapan dari Tuhan. Sulit menghindari bahwa Alkitab membicarakan penolakan juga. Ya, atau yang disebut sebagai double predestination. Jadi kalau yang single, Tuhan pilih, Tuhan tidak menetapkan orang binasa, ini konsekuensi logisnya. Tapi kalau yang double di sini, Tuhan menetapkan orang diselamatkan, Tuhan juga menetapkan orang untuk binasa. Nah, saudara, nanti kita mesti membedakan lagi dua macam yang double predestination. Seorang teolog reform bernama R.C. Sproul menjelaskan demikian. Ada dua macam pandangan predestinasi ganda. Yang pertama adalah predestinasi ganda atau double predestination yang positif-positif. Apa yang dimaksud dengan positif-positif? Berarti yang pertama, Allah itu aktif intervensi dalam kehidupan orang pilihan untuk membawa mereka pada iman. Jadi waktu pada orang pilihan, Allah aktif intervensi bawa hati mereka kepada iman. Nah, di dalam hati orang yang ditolak, Allah juga intervensi aktif bikin mereka supaya jahat dan tidak datang kepada iman. Ini adalah yang positif-positif. Double predestination positif-positif. Nah, pandangan reform itu lebih kepada predestinasinya positif-negatif. Jadi dalam kasus kepada orang pilihan, Allah itu intervensi aktif, membawa hatinya kepada iman, kepada pertobatan. Jadi itu intervensi Allah secara aktif. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang ditolak, Allah tidak aktif mengintervensi hati. Allah itu bersifat pasif. Nah, ini yang disebut positif negatif. Dalam pengertian pasif bagaimana? Misalnya Luther menjelaskan, Allah mengeraskan hati Fir'aun. Itu bukan, Tuhan ciptakan hati supaya Fir'aun jahat dan sebagainya, tidak. Luther mengatakan,
Allah tidak menciptakan hati yang jahat. Allah mengangkat anugerahnya dari Fir'aun. Fir'aun sudah jahat, saudara. Fir'aun sudah jahat, Fir'aun sudah berdosa, Fir'aun sudah arogan, merasa dirinya sebagai Tuhan. Tuhan memberikan anugerah untuk mencegah Fir'aun supaya lebih jahat. Lalu kemudian di situ setelah Fir'aun yang jahat ini misalnya anugerahnya ditarik, ya sudah meledak, saudara, kejahatannya keluar. Kenapa? Karena Fir'aun yang jahat ini dicegah oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, ya sudah tahan aja anugerah Tuhan. Dibiarkan saja, maka dibiarkan untuk makin menjadi jahat. Jadi dalam kasus double predestination positif negatif, Allah aktif mengintervensi di dalam orang pilihan, tetapi kepada orang yang ditolak, Allah itu pasif dalam pengertian ia menarik anugerahnya, dia membiarkan orang itu melakukan kejahatannya. Jadi ketika kepada Yudas, pada apa ya, Tuhan membiarkan dia untuk makin berbuat di dalam kejahatannya. Anugerah Allah ditarik dari dia, sehingga akhirnya dia leluasa melakukan kejahatannya untuk nanti mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian selanjutnya setelah masuk kepada ayat yang ke-18 tadi, lalu kemudian Paulus bicara di ayat yang ke-19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Lalu kemudian ayat 20, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi saudara-saudara sekalian, di sini Paulus menjawab, kita ini ciptaan, dia itu pencipta. Ada creator-creature distinction di sini. Ia bicara mengenai hak prerogatif Allah. Allah itu pencipta. Kalau dia membuat sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya, yang satu lagi alat untuk akhirnya mendapatkan penghakimannya, untuk menyatakan kemuliaannya, itu kan haknya dia. Ini adalah hak Allah. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara-saudara sekalian, ini adalah doktrin pilihan. Mengapa Tuhan memilih Yakub? Kenapa Tuhan tidak memilih Esau? Tuhan menjelaskan di dalam Roma pasal 9, bagian yang paling jelas. Dia menjelaskan bahwa aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Mengapa? Dikatakan di ayat 10, di ayat yang ke-11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mempelajari doktrin pilihan, kita harus dipenuhi dengan rasa syukur. Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Ada sebuah lagu mengatakan, why have you chosen me out of million your child to be? Tuhan, kenapa kau pilih aku? Apakah aku ini lebih baik? Tidak. Semuanya berdasarkan kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Dan di situ Tuhan memiliki purpose, Tuhan memiliki tujuan. Saudara, mari kita menyadari Tuhan pakai aku untuk menggenapkan rencanamu itu. Engkau memilih aku berdasarkan anugerahmu. Dan engkau memilih aku karena ada tujuan yang hendak kau nyatakan ya Tuhan. Dan tujuan apa itu? Tujuan untuk kemuliaan Dia. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bersyukur Tuhan memilih kita, Tuhan mau memakai kita, biarlah sisa hidup kita mengejar Tuhan. Pakai aku menggenapkan kemuliaan-Mu, menggenapkan rencanamu. Sehingga pilihan-Mu terhadapku, aku menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Dan kemudian kita pergi memberitakan Injil di seluruh dunia. Ada orang-orang pilihan Tuhan di sana. Saudara-saudara sekalian, karena ada umat pilihan Tuhan di mana-mana, menjadi kekuatan kita untuk pergi memberitakan Injil. Kenapa kita pergi memberitakan Injil? Karena kita percaya ada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di sana yang harus dijangkau. Maka di situ dengan penuh cinta kasih, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh perasaan anugerah kita pergi. Bukan kita merasa bangga, wah saya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalian semua orang-orang yang tidak dipilih, ditolak oleh Tuhan. Bukan demikian, saudara. Saya orang yang bersyukur, saya orang tidak layak. Apa
beda saya dengan orang lain. Mungkin orang lain banyak yang lebih baik dari saya tidak layak. Tuhan pilih saya semata-mata karena Dia itu Allah yang beranugerah. Biarlah ya saudara-saudara sekalian, kerendahan hati, rasa syukur, dan kesediaan masuk ke dalam rancangan Allah boleh mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ketika kami membaca firman-Mu kami gentar. Pikiran kami tidak cukup untuk memahaminya. Seringkali kami bergumul begitu sulit untuk kami pahami. Tetapi ini adalah kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menyambut dengan rasa syukur. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk rencana Tuhan. Kami yang bukan umat-Mu, sekarang Engkau mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami. Biar kami boleh menyambutnya juga dengan perasaan tanggung jawab. Dengan terus bekerja menggenapkan rencana Tuhan, menggenapkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.